Tanggal 13 Mei 1998, pagi menjelang siang, asap hitam tebal membumbung tinggi di angkasa. Puluhan rumah dan toko ludes di amuk si jago merah. Jakarta begitu mencekam dan lumpuh seketika. Aparat keamanan yang berjaga tak kuasa berbuat apa-apa melihat amuk massa yang kalap sedang berpesta pora, menjarah, serta mengambil apa saja yang mereka inginkan. Gambaran ini menjadi lembaran gelap perjalanan sejarah suksesi kekuasaan masa Orde Baru menuju era reformasi. 1998 ada pembiaran misalnya itu kan terjadi dalam hitungan puluhan jam. Artinya dia bisa dengan mudah terdeteksi. Tetapi juga kenapa tidak terlihat satu tindakan yang sangat cepat, yang mumpuni dari ABRI waktu itu untuk menghentikan proses-proses ini. Itu patut disayangkan, mengingat kita punya ABRI yang sangat kuat di zaman Orde Baru kan. Kok menghadapi kerusuhan ini jadi lemah lunglai gitu. Yang pertama, crisis of institution, krisis kelembagaan. Lembaga mana yang kritis kan coba? Hukum, lembaga mana yang nggak kritis? MPR, DPR, kritis orang-orang itu DPR. Yang kedua, ketika krisis ketidakpercayaan itu mulai terjadi, krisis ketidakpercayaan kepada pemerintah. Ini bahaya ini. Peristiwa kerusuhan tanggal 13 sampai 15 Mei 1998 tidak dapat dilepaskan dari konteks dinamika sosial politik masyarakat Indonesia pada masa itu. Krisis ekonomi, persaingan internal di tubuh militer, demonstrasi simultan mahasiswa, penculikan para aktivis dan tertembaknya mahasiswa Trisakti menjadi lingkaran yang saling terkait. Jadi sampai 3 hari gitu ya, 13, 14, 15 gitu kan, rusuh itu ada di mana-mana. Di Jakarta juga, di Jakarta ada beberapa titik gitu ya, lalu di Surabaya, di Medan, dan di beberapa tempat yang lain. Apa yang terjadi dari situasi itu? Satu, ada tindak kekerasan terhadap perempuan, ada pelecehan, ada kekerasan fisik, perusakan terhadap dalam bentuk material ya, pembakaran, penjarahan di mana-mana. Yang juga cukup mengerikan adalah ada banyaknya orang yang mati, meninggal gitu ya di dalam tempat-tempat yang jadi titik serang itu. Mereka hangus terbakar gitu. Aksi rusuh massa berlanjut menjadi aksi rasial di berbagai tempat. Sementara pada sisi lain, aksi gelombang mahasiswa terus bergerak untuk mengepung dan menduduki gedung DPR MPR RI sampai tujuan mereka menurunkan Soeharto tercapai. Dan waktu itu adalah prinsipnya tak mungkin lagi perahu berlabuh kembali. Ini sudah di tengah jalan, jadi harus segera diteruskan. Makanya pilihannya adalah langsung duduki DPR. Wah, ini keadaannya sudah gawat ini, dan pengertian kubu beberapa kubu kan terjadi waktu itu. Datang ke DPR semacam mahasiswa semua, masyarakat semua penumpukan. Senin pagi setelah saya menerima dari berbagai fraksi, diskusi kita bagaimana keadaan ini. Sudah negara begini, sudah saya lihat sudah ada pembakaran di masyarakat. Melihat situasi yang semakin panas, juga korban berjatuhan semakin banyak, Harmoko beserta pimpinan DPR lainnya secara resmi meminta Soeharto turun dari jabatan presiden. Saya waktu itu tanggal 16 minta bertemu Pak Harto, karena Pak Harto berpulang kan. Sabtu diterima di Cendana. Pak, keadaannya begini Pak. Apa? Ada 3 hal Pak. Bapak harus memimpin reformasi. Ya, saya memimpin reformasi. Kedua Pak, kedua adalah Bapak harus mereshuffle kabinet ini. Ya, pembahasan sama Tutut tidak akan saya pasang lagi. Yang ketiga ini Pak, saya bawa map banyak itu. Kemudian bawa catatan-catatan juga Pak. Dengan rendahan hati Pak, saya minta Bapak mundur. Tepat tanggal 21 Mei 1998,
Presiden Soeharto menyatakan lengser ke Prabon dari jabatan presiden dan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Baharudin Yusuf Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sejak itu pula, nama Harmoko dihapus dari daftar nama orang kepercayaan keluarga Cendana karena dianggap berkhianat terhadap mantan orang nomor 1 di Republik ini. Saya sudah mengira ini pasti ada macam-macam terhadap diri saya kan. Waduh, brutus, pengkhianat. Saya justru bukan pengkhianat, menyelamatkan Pak Harto. Coba kalau diteruskan. Setelah beliau lengser juga, memang waktu saya ke rumah sakit kan nggak bisa ketemu karena beliau di ICU. Nggak bisa lagi ketemu oleh family-familinya. Pelaku itu kan disuruh sama atasannya. Atasannya pasti ada dalangnya.